Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga yang masih sakit atau punya penyakit, baik kita sendiri maupun keluarga kita, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin ditambah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang masih punya banyak masalah diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap permasalahannya. Dan mudah-mudahan yang masih banyak utangnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melunasi daripada hutang-hutangnya, sehingga nanti akhirnya menjadi orang yang bahagia dari dunia sampai akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang masalah kubur dan kedahsyatan siksa kubur, di mana diceritakan daripada Amr bin Dinar, di mana di Madinah ada seorang laki-laki yang punya saudara perempuan di pinggiran kota. Dan suatu ketika berkunjunglah laki-laki tadi ke rumah saudara perempuannya tadi. Dan saudara perempuannya itu ternyata dalam keadaan sakit dan gak lama meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka dikuburlah kan bareng-bareng. Dan ternyata di saat penguburan, salah satu barang atau dompet daripada laki-laki tadi terjatuh di dalam kuburan tadi. Setelah dia pulang, baru dia ingat. Setelah itu maka mengajak salah satu orang di kampung itu untuk menggali kuburan saudara perempuannya kembali. Tujuannya apa? Untuk mengambil daripada dompet yang terjatuh. Lah, setelah ketemu dompetnya di dalam kubur tadi, maka mencoba membuka daripada liang lahat saudara perempuannya yang baru saja meninggal. Dan ternyata di saat membuka daripada liang lahat, ternyata api menyambar sangat deras. Dan saudara perempuannya tadi itu dibakar di dalam kuburnya oleh api. Dan setelah itu pulanglah laki-laki tadi dan menemui ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, "Wahai ibu, tolong ceritakan kepadaku sebenarnya bagaimana sih amalan daripada saudara perempuanku itu." Kata ibunya, "Emang kenapa, nak? Kok kamu ingin tahu daripada kondisi saudara perempuanmu amalnya saat hidup?" Maka diceritakan oleh laki-laki tadi bahwasanya, "Bu, saya tanpa sengaja
membuka kembali kuburan saudara perempuan saya karena dompet saya jatuh, kalau bahasa kita. Ternyata saudara perempuan saya ini dibakar dalam kuburan, api menyala-nyala. Makanya setelah itu ibunya menceritakan begini, nak, bahwasanya saudara perempuanmu, ukhtuka tuakhirus sholata wa la tusalli bitaharatin tamatin. Yang pertama, saudara perempuanmu itu suka mengakhir-akhirkan sholat. Bukannya gak sholat, bukan. Suka mengakhir-akhirkan sholat. Sebenarnya sudah masuk waktu sholat, cuman tar. Dan di saat sholat, dia dengan sesuci yang tidak sempurna. Artinya apa? Artinya dia istinjanya asal-asalan. Wudhunya asal-asalan. Pendek kata, di dalam bertoharoh, di dalam bersesuci itu sangat asal-asalan. Yang pertama. Dan yang kedua, adikmu itu suka ngadu domba. Suka datang ke tetangga ngerumpi. Ngomongin ini dan itu yang akhirnya terjadi daripada adu domba. Wahwa sababun adzabil qabri, dan itu merupakan satu penyebab daripada disiksanya di dalam kubur. Ya. Ini kisah dijadikan pelajaran oleh kita dan terjadi pada saat itu kepada seorang wanita, dan memang banyak Pak, kadang-kadang seorang wanita itu suka mengakhir-akhirkan sholat. Sudah tahu zuhur kurang 10 menit masih masak rendang dia. Masuk waktu sholat, sama suaminya diingetin, bu sholat dulu bu, lagi nanggung nih pak. Sudah tahu zuhur kurang 10 menit masih masak rendang, ya wajar kalau zuhur masuk masih belum matang. Nah ini banyak yang terjadi yang semacam itu. Dan juga banyak suka ngerumpi pak, ngerumpi, suka ngadu domba. Ini banyak yang terjadi yang semacam itu. Nah, maka di sini diingatkan, ya, faman arada ayan juwa min adzabil qabri falahi ayataharrasa anin namimah wan sa'iriz zunubi liyanjuwa min azabihi. Dan makanya barang siapa yang ingin selamat dari adab kubur, ya, ini dikhususkan bagi yang ingin selamat daripada adab kubur. Kalau yang nggak mau selamat sih nggak apa-apa, ya. Jadi ini khusus bagi orang yang ingin selamat daripada azab kubur, maka hendaklah menjauhi daripada yang namanya sifat namimah atau adu domba, ya. Atau juga ghibah juga termasuk 11-12, ngerasain orang, nyebarin aib orang, juga fitnah orang. Ini harus dihindarin. Karena hal yang semacam itu termasuk merupakan salah satu penyebab disiksanya di dalam kubur. Dan selain menjauhi daripada sifat namimah dan juga menjauhi daripada dosa-dosa, agar supaya apa? Agar supaya selamat daripada azab kubur. Nah, sehingga kalau seseorang itu sudah bisa menjauhi daripada sifat namimah, kemudian juga bisa menjauhi daripada dosa-dosa, di samping dia selamat di dalam kubur, wa yasalu alaihi su'alu munkarina wa nakir, dan dipermudah untuk menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Karena di kubur nanti Pak ada pertanyaan. Yang nanya siapa? Yang nanya mungkar nakir, di mana suaranya itu bisa mengejutkan. Kalau saya ngaji dulu, kata guru saya di kampung, suaranya kayak beledek. Yang ngerti beledek itu orang Jawa Pak. Kalau orang Jawa nggak ngerti apa itu beledek itu. Menyambar, kayak petir itu suaranya. Itu suara mungkar nakir yang akan menanya setiap orang yang masuk ke dalam kubur. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Isabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengokohkan, ya,
menguatkan orang-orang yang beriman biqaulis sabit, dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh. Di mana? Di dunia sampai ke akhirat. Bahwasanya orang-orang beriman itu diberikan kekuatan oleh Allah, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, ucapan yang istiqomah dari kehidupan dunia sampai akhirat. Itu orang beriman. Lah makanya di sini warawa Bara' bin Azib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza su'ilal muslimu fil qabri fa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Lah makanya Bara' bin Azib ini meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila orang Islam ditanya di dalam kuburnya, maka dia mengucapkan, dia menjawab bahwasanya, menyatakan bahwasanya enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Allah, dengan firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib. Jadi dengan mudah orang beriman menjawab, memang dikokohkan. Makanya di dunia saja kalau orang beriman itu ucapannya mantap, Pak. Jadi gak mudah goyang, gak mudah terpengaruh. Ini orang beriman nih. Tapi kalau orang yang tidak beriman, itu biasanya ucapannya mudah goyang dan mudah terpengaruh, atau bahkan bisa juga disebut dengan isu dele sore tempe. Itu kan? Ada ucapan itu kan? Jadi isu dele sore tempe. Artinya apa? Ucapannya itu tidak bisa dipegang. Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya orang benar atau enggak, jujur atau enggak, dari ucapannya kelihatan, Pak. Misalnya ada maling itu ditangkap polisi. Biasanya kalau lagi interogasi itu kan, jadi sebenarnya pertanyaan sama, cuma diulang-ulang. Kenapa? Karena dengan pertanyaan diulang-ulang itu tanpa terasa kalau dia itu bohong, maka akan ketahuan bohongnya itu. Kan? Nah makanya kalau kita ngelihat orang sebenarnya bohong atau enggak ini, udah tanya aja dengan satu pertanyaan, cuma redaksinya beda, sebenarnya sama itu pertanyaannya. Kalau dia tetap teguh dengan pendiriannya, berarti dia benar. Tapi kalau istilahnya mencela-mencela atau bahkan nggak jelas, ragu-ragu dalam jawabannya, itu biasanya memang orangnya bohong. Ya, makanya orang-orang beriman di dunia pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, keistimewaan qaulus sabit, yaitu ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh. Wa yakunu tasbit fi salasati ahwalin. Dan kalau sabit, tasbit, kekuatan pembicara yang kokoh, ucapan yang teguh, ini di dalam 3 fase, ya, atau 3 hal, 3 keadaan. Kapan? Liman kana mu'minan mukhlishon muti'anillahi ta'ala. Jadi kalau sabit tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 keadaan bagi orang yang beriman, yang ikhlas dalam keimanannya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini sebutkan mukminan mukhlishon muti'an? Karena ada juga orang beriman tapi nggak ikhlas. Dia ngaku beriman cuma nggak taat. Nah, makanya di sini adalah orang beriman yang ikhlas. Dalam ibadahnya ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya Pak, tanda-tanda orang ikhlas itu
Di antaranya adalah istiqomah. Itu orang ikhlas. Jadi kalau orang istiqomah itu tanda-tandanya tidak terkesan suasana keadaan. Misalnya rajin ke masjid. Suatu ketika ada masalah dengan marbot masjid. Gara-gara ada masalah dengan marbot, tiba-tiba ngambek ke masjid. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, tanda-tanda tidak istiqomah, tidak ikhlas. Tapi kalau tanda-tanda orang yang ikhlas, walaupun dimusuhin oleh semua jamaah, asal dia masih nggak merasakan berbuat buruk, merasa dia benar, nggak terkesan dia. Biarkan semua jamaah musuhin. Biarkan pengurus masjid musuhin. Karena saya ke masjid bukan karena mereka, saya ke masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada orang yang semacam ini tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas ini hanya karena udzur syar'i dia tidak mengamalkan. Contoh gini, istiqomah ke masjid berjamaah. Kalau dia ikhlas terus, walaupun dalam keadaan ngantuk terus, nggak pernah ketinggalan. Dan dia uzurnya di saat uzur syar'i apa? Dalam keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan takut. Takutnya takut apa? Ya kalau zaman dulu Pak kan banyak binatang buas atau bahkan nyawanya terancam. Kalau sekarang kan alhamdulillah Pak, binatang buas kan nggak keliaran kemana-mana. Ya. Paling-paling kita ke masjid ketemunya kucing, nggak ada ketemu yang lain-lain binatang buas. Nah ini kalau zaman dulu ini kan memang binatang buas itu ada di mana-mana. Kalau kita takut terancam nyawa kita dengan binatang buas atau dengan perampok dan sebagainya, dan itu merupakan satu udzur diperbolehkan untuk tidak ke masjid. Atau dalam keadaan sakit, di mana sakit itu yang sekiranya memang kita nggak kuat. Nah kalau ada orang demikian, maka itulah tanda-tanda daripada yang namanya orang ikhlas. Yang namanya ikhlas Pak, itu nggak bisa dipaksakan. Misalnya gini, saya ikhlas, berarti ini nggak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu sebenarnya dia nggak sadar kalau dirinya ikhlas. Tapi kalau dia masih merasa ikhlas, berarti dia nggak ikhlas. Makanya kan ada kisah juga di dalam kitab Tambil Ghafilin ini. Dulu ada seorang pemuda ahli ibadah, dan di kampung sebelah ini ada pohon besar. Jadi ringkasan ceritanya, pohon besar tadi biasa dibuat apa itu istilahnya syirik oleh orang-orang buat cari pesugihan dan sebagainya. Sampai akhirnya terketuk hatinya untuk motong itu pohon. Bawa kampak dia mau menuju kampung sebelah, di jalan dicegat oleh orang tua. Kamu mau kemana? Saya mau motong pohon di sebelah. Kenapa? Karena itu banyak menjerumuskan manusia kepada sesatan. Syirik itu manusia gara-gara pohon itu. Kalau kamu menebang pohon itu, bisa dimasa, dikeroyok, remuk kamu, kata orang tua tadi. Saya nggak peduli, mati juga biarin. Yang penting saya bisa menyelamatkan orang kampung itu dari perbuatan syirik. Udah deh kalau gitu kita berantem dulu. Kalau kamu menang silakan potong itu pohon. Tapi kalau kamu kalah pulang kamu. Maka berantemlah pemuda dan kakek-kakek orang tua tadi. Ternyata kakek tadi kalah. Setelah kalah, kakek bilang gini, udahlah gini aja. Sebenarnya saya bukan manusia, saya setan sebenarnya, kata kakek tadi. Udahlah kamu ibadah banyak caranya lah. Kamu nggak usah apa itu motong pohon itu. Tiap hari pagi kamu saya kasih kepingan emas. Dan nanti dengan emas yang saya berikan, silakan kamu untuk ibadah macam-macam, sedekah macam-macam. Akhirnya negosiasinya pemuda ahli ibadah tadi kalah. Oke deh, kalau gitu setiap pagi saya tunggu emasmu. Maka hari pertama dikasih emas oleh setan di bantalnya. Wah seneng banget ini pemuda ahli ibadah. Maka sedekah
Semua orang disedekahin, dibagi. Anak yatim dibagi, janda-janda dibagi. Apalagi janda muda, banyakkan ngasihnya dia. Seneng. Hari kedua masih juga dikasih. Giliran hari ketiga, nggak taunya nggak dikasih sama setan masnya. Akhirnya apa? Ngambek lagi dia. Ngambil golok mau pergi. Di jalan dicegat lagi tuh sama setan tadi. Berantem lagi. Ternyata yang kedua kalah. Makanya kata setan gini, wahai pemuda, yang pertama saya kalah karena kamu ikhlas karena Allah. Yang kedua saya menang. Ya. Yang pertama kamu menang, saya kalah karena kamu ikhlas karena Allah. Yang kedua kamu kalah, saya menang karena kamu mau nebang pohon itu bukan karena Allah, hanya gara-gara nggak saya kasih emas. Makanya kamu kalah. Artinya apa? Artinya orang ikhlas ini memang nggak merasa kalau dirinya ikhlas. Kalau dirinya ikhlas, merasa ikhlas, sebenarnya dia itulah yang tidak ikhlas. Tapi sifat ikhlas memang apa itu istilahnya hadiah daripada Allah. Jadi dengan kita istiqomah, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat sifat ikhlas ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ikhlas kalau Allah berikan kepada kita, maka disitulah kita akan menjadi salah satu orang yang istiqomah, yang termasuk orang yang akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbentuk qaulus sabit daripada dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha fi hali mu'ayinati malakil maut. Jadi yang pertama qaulus sabit tadi, ucapan yang kokoh, ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman di saat menghadapi daripada malakul maut, yaitu malaikat maut, malaikat Israel, di saat pas nazak kematiannya akan diberikan oleh Allah. Sehingga orang beriman yang ikhlas dalam amalannya, di saat dia mau meninggal dunia, maka dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Itulah termasuk salah satu daripada qaulus sabit, yang ucapan yang kokoh, yang teguh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat orang ini enggak istiqomah, amalannya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sholat asal-asalan, dia ibadah asal-asalan, bahkan kadang-kadang ibadah waktunya itu semaunya dia, maka jangan harap qaulus sabit yang semacam itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, saya punya teman yang istrinya itu perawat di salah satu rumah sakit Islam. Maka dia cerita, dari 2000 orang Islam yang meninggal dunia itu, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya 3 orang saja. Yang lain nggak bisa. Yang lain mingkem, udah nggak bisa apa-apa, terkunci itu mulutnya. Kenapa? Ya karena sebelumnya itu waktu sehatnya, ya. Karena yang namanya orang sekarat Pak, itu yang diucapkan itu yang apa dalam hatinya. Sedangkan yang di dalam hati itu keluarnya tergantung apa ini masukannya. Hati ibarat teko. Jadi teko ini kalau diisi susu, dituang susu. Kalau diisi kopi, dituang kopi. Isi teh, dituang jadi teh. Lah kalau ada teko diisi teh, dituang jadi susu, ini kan teko ajaib namanya. Artinya apa? Hati kita tergantung kita isi dengan apa. Kalau kita isi melalui mulut kita, kita banyak bicara kebesaran Allah. Di saat bicara selalu diiringi dengan Allahu Akbar, Subhanallah. Yang kita dengarkan yang baik-baik, yang kita lihat yang baik-baik, yang kita pikirkan yang baik-baik, maka kebaikan akan masuk dalam hati kita. Di saat kebaikan masuk dalam hati kita, maka keluarnya pun yaitu barang-barang yang baik, hal-hal yang baik. Sehingga yang intinya di akhir daripada kehidupan, saat bertemu dengan malaikat maut,
maka mudah mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Wasani yang kedua, fi halis su'ali munkar wa nakir, yaitu di saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia akan mudah menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang menjawab pertanyaan di kubur ini bukan lisan kita, tapi amalan kita. Walaupun misalnya saat di dunia diapalin, udah dah, saya pokoknya nggak mau sholat misalnya kan, saya nggak mau ibadah, yang penting apa yang ditanyakan di kubur saya apalin misalnya kan. Lah ternyata dia masuk kubur berdasarkan ngapalin, kagak bisa dijawab. Kenapa? Karena yang bisa jawab adalah amalan kita. Makanya kalau sabit tadi itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat bertemu dan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Karena kalau sudah bisa Pak menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka kubur akan menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mikir Pak, kira-kira kita bisa nggak jawab dari pertanyaan mungkar nakir. Usahanya kita di dunia ini, kita di saat sehat ini usahanya. Karena jangan sampai saat di dunia kita santai-santai saja, waktunya ibadah nggak ibadah, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya zikir nggak zikir, waktunya sholat dia tak menonton TV. Khawatir kalau sampai kondisi kita semacam itu, nanti kita tidak bisa menjawab daripada pertanyaan mungkar nakir. Kenapa? Karena pertanyaan mungkar nakir ini menjadi penentu kita selamat atau kita celaka dari kubur sampai neraka kelak. Wasalisu fi halis su'alihi indal muhasabati yaumal qiyamah. Dan yang ketiga, kalau sabit tadi, yaitu di saat ditanya di hari hisab pada hari kiamat. Makanya pertanyaan itu Pak, yang pertama pertanyaan di alam kubur, yang kedua pertanyaan saat dihisab. Di hari kiamat ditanya. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya ya adalah, untuk apa masa mudamu kau habiskan? Untuk apa umurmu kau habiskan? Terus dari mana harta kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Dan bagaimana ilmumu, sudah kamu amalkan apa belum? Ini pertanyaan besok di hari hisab, hari kiamat. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini jawabannya kapan? Jawabannya sekarang, gitu kan? Jadi kita belajar jawabnya sekarang. Ibarat orang ujian itu, soalnya sudah dikasih, jawabannya pun dikasih. Coba bayangkan, ya. Jadi orang mau masuk surga harus ujian dulu. Soalnya dikasih, jawabannya pun dikasih. Kan biasanya Pak, misalnya orang mau masuk PNS, ada ujian. Tiba-tiba daerah Jakarta Timur ini kok paling bagus nilainya. Setelah diselidiki, nggak taunya jawabannya bocor. Oh itu gagal Pak. Bisa diulang lagi itu ujian. Kenapa? Jawabannya bocor. Lah kita untuk masuk surga nih, ya, soalnya sudah dikasih, jawabannya pun sudah dikasih. Kurangin akhir mana coba? Nah makanya bagaimana supaya kita bisa menjawab ya saat di dunia ini, ya. Kita masih muda, buat apa saja itu masa muda kita itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan tuh. Lah selama kita hidup di dunia, buat apa saja umur kita, dihisap juga oleh Allah, ditanyakan. Harta dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, ini ditanya. Makanya misalnya dapatnya dari gak benar dibelanjain, yang benar salah juga.
Dapatnya bener, belanjainya kagak bener, dia salah juga. Ditanya. Nah, makanya Pak, sebenarnya hidup yang paling aman itu orang bodoh banget, miskin banget. Itu aman. Yang penting taat pada Allah. Yang paling aman tuh. Jadi bodoh banget, miskin juga pakai banget. Tapi dia taat pada Allah. Aman nih. Kenapa? Karena kalau dia bodoh mau dihisap apanya? Yang dihisap ilmunya orang alim, ngamalin apa kagak? Menyampaikan apa enggak? Hartanya kalau orang miskin banget, apa yang mau dihisap? Ditanya motor punya enggak? Kagak punya. Pernah 3 bulan udah ditarik sama kolektor kagak bisa bayar. Udah enggak ada hisapnya itu kan. Pakaian punya berapa? Ya cuman 3 doang gitu kan. 1 jemur, 1 pakai, 1 cuci. Aman dah. Alat masak, itu ada panci doang tuh. Udah butut lagi. Udah bertahun-tahun warisan dari mertua, kagak bisa beli lagi. Aman. Udahlah, kalau kau mungkin sebegini adanya dan amalanmu banyak, silakan percepat kau masuk surga. Nah. Tapi kalau orang kaya Pak, ditanyanya macam-macam itu. Bahkan kan ada kisah zaman dulu seorang pemuda yang tukang mencari kayu bakar. Dan dia ambisi banget ingin jadi orang kaya. Makanya suatu ketika ada raja yang meninggal dunia. Kemudian sama putra mahkotanya, siapa yang mau nemanin raja selama 40 hari dalam kubur, maka keluar dari kubur nanti akan dikasih separuh kerajaan. Akhirnya pemuda ini nekat, berani dia. Dan tanpa disadarin masuk ke dalam kubur nemanin raja tadi, bawa kampaknya. Selama 40 hari ditanya kampak, gak selesai. Masalah kampak aja nih. 40 hari kagak selesai. Gila udah selesai 40 hari dia keluar dari kubur. Maka sama putra mahkota mau dikasih separuh kerajaan. Apa kata muda? Enggak mau saya. Kenapa? Pokoknya saya enggak mau. Kamu kan orang miskin, kok belagu banget kamu dikasih separuh kerajaan enggak mau? Sedangkan tugasmu sudah selesai. Iya, memang saya tugas sudah selesai menraja selama 40 hari. Tapi saya mohon maaf tidak mau menerima separuh daripada kerajaan. Yaudah, 1/4 enggak mau juga. Lah setelah didesak ternyata bilang gini, saya selama nemenin raja di kubur bawa kampak, 1 kampak ini yang saya bawa 40 hari pertanyaan kagak selesai masih. Lah bagaimana kalau sampai saya itu punya separuh kerajaan, sampai kapan selesai hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa di sini? Artinya boleh kita jadi orang kaya, tapi kekayaan kita, harta kita gunakan di jalan Allah. Kita gunakan untuk pembangunan masjid, kita gunakan untuk bantu sesama. Mungkin ada saudara susah kita bantu. Itulah harta kita sebenarnya. Ya. Anak yatim kita bantu. Artinya apa? Artinya kita punya harta, bagaimana harta kita gunakan sesuai dengan apa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya misalnya punya uang 1 miliar, Pak. Hanya disedekahkan 1 juta, kagak ada apa-apanya itu, Pak. Tapi punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, itu sudah separuh daripada duitnya. Itu. Jadi kembali lagi ya, bahwasanya qaulus sabit ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Yang pertama di saat sakaratul maut, yang kedua di saat berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, dan yang ketiga di saat pertanyaan besok di hari hisab setelah hari kiamat. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, hadiah daripada Allah kalau sabit, ucapan perkataan yang kokoh ya, yang kuat, yang teguh dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin istiqomah
semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir daripada hayat kita husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.